Ada salah seorang sahabat ingin mendaftar kepada Nabi untuk ikut berjihad. Ya Rasul, awak tolong berjihad di jalan Allah supaya bisa mati syahid. Lalu apa jawab Nabi? Apakah orang tuamu masih hidup? Lalu dia menjawab, masih ya Rasulullah. Lalu Nabi kembali berkata, silakan engkau kembali pulang, hormati kedua orang tuamu, pergauli dia dengan baik, maka sesungguhnya engkau sudah sama berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah zuhur rahimakumullah, dalam hadis yang diriwayatkan oleh muttafaqun alaih dari Abdullah ibnu Abbas, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Abdullah ibnu Mas'ud, saya bertanya kepada Rasulullah, ya Rasul, ayyul amal ahabba ilallahi ta'ala, apa amal yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala? Qala, Nabi menjawab, as-salatu ala waqtiha. Pertama, solat di awal waktu. Qultu thumma ayyu, kemudian apa lagi ya Rasulullah? Qala, Nabi kembali menjawab, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Qultu thumma ayyu, kemudian apa lagi ya Rasul? Qala al-jihadu fi sabilillah, berjihad pada jalan Allah. Rawahu muttafaqun alaih. Jamaah zuhur rahimakumullah, di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan urutan, memberikan ranking nomor 1, nomor 2 dari sekian banyak amal-amal perintah Allah di dalam Al-Quran. Maka yang nomor 1-nya adalah amal yang paling dicintai oleh Allah adalah solat di awal waktu. Dalam hadis ini Rasulullah katakan ahabba. Ahabba ini adalah isim tafdil, isim yang menyatakan paling, isim yang menyatakan lebih, tidak ada lagi di atas ini. Berarti solat di awal waktu adalah nomor 1 yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa ukuran solat di awal waktu? Tentu ukuran solat di awal waktu adalah ketika azan berkumandang. Kalau kita ingin menjadi orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ketika azan sudah berkumandang menunjukkan bahwa waktu solat telah masuk, maka segeralah tinggalkan aktivitas, tinggalkan pekerjaan urusan duniawi, sejenak kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jamaah zuhur rahimakumullah, kita berusaha sekuat tenaga agar supaya kita bisa solat di awal waktu. Kenapa untuk datang ke kantor kita bisa disiplin, misalkan begitu? Takut terlambat seorang karyawan kepada pimpinannya, nanti takut dipecat, takut dipotong gajinya, dipotong uang makannya dan segala macam. Takut sekali datang terlambat ke kantor. Lalu kenapa sebagian orang cuek saja ketika terlambat solat zuhur, terlambat solat asar, terlambat solat-solat yang lain? Maka jamaah rahimakumullah, kalau kita ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka lakukanlah solat di awal waktu dan istiqomah kita untuk ini. Jamaah rahimakumullah, karena solat inilah ibadah yang paling afdol, ibadah yang termasuk rohnya dalam Islam. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan as-salatu imaduddin. Solat itu adalah tiangnya agama, tonggaknya agama. Faman aqamaha faqad aqamad din. Siapa yang mendirikan solat, dia telah menegakkan agama. Faman tarakaha faqad hadamad din.
Siapa yang meninggalkan solat berarti dia sudah meruntuhkan agama. Jadi jamaah rahimakumullah, untuk meruntuhkan Islam ni tidak perlu menghancurkan masjid. Untuk menghancurkan Islam tidak perlu meruntuhkan musola atau menghancurkan Ka'bah. Ketika umat Islam sudah meninggalkan solat, maka Islam hancur dengan sendirinya. Kenapa? Karena di solat inilah letaknya tiangnya, tonggaknya agama itu. Kemudian Rasulullah mengingatkan kita lagi, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-salat. Beda kita orang beriman, kata Nabi, dengan mereka yang tidak beriman hanya as-salat, solat. Kalau tampang pak lah samo tampang orang Indonesia saudara. Kalau makanan awak lah samo se orang Islam dan non Islam. Kalau pakaian lah samo se, bahkan sama-sama pakai baju batik, ampak anta mana rancak baju batik orang non-Islam pada awak. Apalagi bedanya? Hanya solat. Ketika azan berkumandang, yang Muslim, yang Islam solatlah dia. Kalau yang tidak Muslim, tidak solatlah dia. Itu saja bedanya. Tapi jamaah rahimakumullah, ini ada yang agak lebih ekstrim. Kadang kita lihat hari Jumat, kalau dia seorang Muslim, hari Jumat dia tidak ke masjid. Hari Minggu pun tidak ke gereja. Kita lihat ke kelenteng pun dia tidak ada. Ke wihara juga tidak pernah. Kira-kira apalah rumah ibadahnya? Apalah rumah ibadahnya? Kamu saja indak, ke gereja indak loh dah. Ke wihara indak loh dah. Ke kelenteng indak. Anyo Islam kecil itu mah. Kira-kira bagaimanalah ini? Mungkin inilah sebagai bukti nyata ajaran komunis sudah banyak berkembang. Karena komunis itu kan tak punya agama, dia anti Tuhan, ya kan? Mungkin ini bukti nyata bahwa memang komunis ini sudah banyak menyebar. Maka jamaah rahimakumullah, berikanlah perhatian yang serius dan fokus terhadap ibadah solat. Kemudian Ibnu Mas'ud kembali bertanya kepada Rasulullah, qultu thumma ayyu? Kemudian apa lagi Rasulullah? Ternyata Rasulullah menjawab, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Amalan yang terhebat setelah solat, belum haji, belum umrah, belum membangun masjid, belum membantu anak yatim, belum infak sedekah. Tapi amalan terbaik yang nomor 2 diurut oleh Nabi adalah berbakti kepada kedua orang tua. Maka kalau kita ingin meraih cintanya Allah, kasih sayang Allah, lakukanlah yang kedua ini. Meskipun bapak saudara jamaah zuhur, amalan kita sehebat apapun, tapi tidak berbakti kepada kedua orang tua, maka tertolaklah semua itu tadi. Dalam Al-Isra ayat 23 Allah jelaskan, Allah pun mengurut amal yang terbaik setelah menyembah Allah itu adalah wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyya wa bil walidaini ihsana. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah kecuali kepadanya. Ini ibadah pertama kepada Allah. Kedua, wa bil walidaini ihsana, berbuat baik kepada kedua orang tua. Jadi urutan nomor 2 amal yang paling hebat tu bapak saudara adalah berbakti kepada kedua orang tua. Jamaah rahimakumullah, sehingga ada sebuah kisah yang populer yang kita semua tahu kisah ini tentang salah seorang sahabat Nabi bernama Alqamah. Alqamah yang hebat luar biasa amal ibadahnya, termasuk juga hafiz Quran dia. Ikut berjihad pula di jalan Allah Subhanahu wa taala, tapi ketika meninggal sulit sekali menghadapi sakratul maut, tidak mampu lidahnya membaca kalimat la ilaha illallah. Bayangan ada pak tu sahabat Nabi, tak bandiang jawab ibadah ada, infaknya banyak, sedekahnya banyak, amal yang lain banyak, tapi nak mampu membaca kalimat la ilaha illallah. Lalu selidik punya selidik, ternyata si Alqamah ini adalah dia lebih mengutamakan istrinya daripada ibu kandungnya.
apapun yang dibeli, apapun yang diberikan, diutamakan istrinya, nomor sekian barulah ibunya. Kalau tiba dia awak ke pak, bare solok di balian untuk binio, bare dolok di agian kamaknya. Nyo dibantu juga orang gayanya, bukan nak dibantu. Kalau hari raya misalkan ibaratkan talakuang silungkang di balian untuk binio, talakuang parasut untuk amaknya. Ini balian juga, tapi kualitasnya nomor sekian. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu berkata, "Man faddala zaujatahu ala ummihi fa alaihi la'natullah wal malaikah." Siapa yang lebih mengutamakan istrinya daripada ibu kandungnya, maka Allah melaknatnya, malaikat melaknatnya. Saya kira tidak ada kutukan yang sebesar ini lagi. Ini kutukan yang teramat besar. Jamaah rahimakumullah, harus kita akui bahwa dari kecil kita disekolahkan sampai SMP, sampai SMA, sampai sarjana. Lalu setelah kita dapat kerja, lalu langsung menikah karena sudah bekerja. Setelah menikah, belum sempat membalas jasa kedua orang tua. Seluruh penghasilan kita adalah untuk keluarga kita masing-masing, untuk anak dan istri. Cubalah pak akui, dari penghasilan pak sebulan tu, mana banyak untuk bini pada untuk mandi. Ya kan, paling 100-200 ribu untuk orang kaya ya. Itu pun berpikir lah tu kan. Ya kan, tapi kalau untuk orang rumah, indah ado berpinjaman tu apa? Indah ado baduan, ya kan, kalau untuk orang rumah. Kalau begitu jamaah rahimakumullah, pantaskah kita meraih surganya Allah itu? Padahal Nabi katakan al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu berada di bawah telapak kakinya ibu. Wajar tak kita minta masuk surga itu? Sementara kita menomorsatukan istri daripada ibu kandung. Bukan tidak boleh kita cinta kepada istri, wajib. Wajib kita cinta kepada istri, wajib kita menafkahi anak dan istri kita. Tapi jangan sampai menomorduakan, menomortigakan orang tua. Kalau kita ingin menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang kita yang laki-laki ini, bapak saudara, bisa membuatkan rumah untuk anak dan istri, bisa membelikan mobil mewah, kalau nak kontan berhutang jadi untuk anak dan istri. Tapi ketika orang tua minta semen 1 karung untuk memperbaiki rumahnya yang sudah rusak, atau membeli atap seng karena dapurnya yang sudah bocor, lalu kenapa kita punya 1001 alasan untuk menjawabnya, untuk membalasnya? Maka jamaah rahimakumullah, perlu ini kita renungkan. Yang terakhir, qultu summa ayu, kemudian apalagi Rasul? Kata Abdullah ibn Mas'ud, al-jihadu fi sabilillah. Nabi menjawab, berjihad di jalan Allah. Jihad tentu adalah menggunakan segenap kemampuan untuk menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ada yang menarik bapak. Ada salah seorang sahabat ingin mendaftar kepada Nabi untuk ikut berjihad. Ya Rasul, awak satu lo berjihad di jalan Allah supaya bisa mati syahid. Lalu apa jawab Nabi? Apakah orang tuamu masih hidup? Lalu dia menjawab, masih ya Rasulullah. Lalu Nabi kembali berkata, silakan engkau kembali pulang, hormati kedua orang tuamu, pergauli dia dengan baik, maka sesungguhnya engkau sudah sama berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Camkanlah, semoga bermanfaat. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.